ketemu lagi sama aku, Chef Rian, tentunya dari PT Federal Food Internusa, Empowering Solution for Coklat. Hari ini aku ada menu spesial yang mau aku buat, pastinya menu yang terbaru untuk Elmel lovers dimanapun berada. Aku mau membuat strawberry matcha mousse cake. Mau tahu bagaimana proses pembuatannya dan juga mau tahu apa aja bahan-bahan yang aku gunakan? Ini dia bahan-bahan yang aku gunakan. Untuk bahan spons coklat, ini kalau misalkan Elmel lovers juga mau buatnya yang vanilla, berarti nanti cocoa powdernya di skip, boleh digantikan dengan tepung protein sedang ataupun nanti boleh digantikan juga dengan susu bubuk seperti itu. Ya, kemudian aku sebutkan dulu untuk bahan-bahan yang akan aku gunakan di sini ya. Untuk bahan sponge cake di sini aku ada penggunaan telur, ya telur utuh. Kemudian juga ada gula pasir. Kemudian ada penggunaan Bakerline SP Maxi 68. Kemudian ada tepung terigu protein sedang. Kemudian ada maizena, susu bubuk. Kemudian ada Elmer Cocoa Powder African Red 20-24%. Kemudian juga ada avena margarin. Kemudian ini untuk pembuatan strawberry sauce-nya ya. Untuk pembuatan strawberry sauce, nah ini boleh banget dipotong menjadi dua bagian strawberry atau enggak utuh juga nggak jadi masalah kayak gitu ya. Cuman nanti prosesnya agak lebih panjang aja gitu ya. Di sini aku ada penggunaan strawberry segar, kemudian juga ada penggunaan gula pasir. Ya ini untuk strawberry sauce-nya. Nanti untuk jamnya, di sini aku ada penggunaan strawberry cincang atau potong dadu, kemudian juga ada penggunaan gula pasir. Gitu ya. Nah, untuk proses pembuatan mousse cream, ini aku ada penggunaan dari Elmer Deep Glaze Green Tea, ya. Nanti ini aku campur dengan fresh cream. Kemudian juga di sini aku ada penggunaan dari Bakerline Violeta Excellent Strawberry. Nah, ini aku mau kasih lihat dulu. Jadi sambil kita nanti proses pembuatan dari sponge cake, aku mau kasih tahu dulu di sini, ya. Ini buah-buah segar yang ada, ini dimasukkan ke dalam bowl stainless, kemudian di AOB Mary atau di tim. Kemudian bagian atas ini ditutup dengan menggunakan plastik wrapping Elmel lovers. Ini tuh karakternya udah mulai berubah. Lembek kemudian udah cair kayak gini. Ya. Kemudian baru dimasukkan gula pasir di dalamnya. Masuk nih gula pasir, kemudian diaduk lagi ini sampai gula pasirnya larut. Nanti untuk gramasinya di akhir ya, berapa gramasinya di akhir ini sampai benar-benar larut. Nah kemudian ini kita wrapping dulu deh, nanti kita panaskan lagi yang sudah dipotong dadu seperti ini. Tapi kalau untuk memanaskan yang sudah dipotong dadu itu nggak boleh lama-lama, itu sebentar aja. Karena tujuannya agar apa? Jadi ketika nanti jamnya yang kita buat itu kita makan, itu kualitas dari rasanya itu bukan cuma manis saja. Jadi masih ada rasa segar dari stroberi yang dipotong dadu, tapi kita panaskan itu tidak terlalu lama. Seperti itu. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian stroberi yang dipotong dadu di sini ini bisa langsung ditambahkan gula pasir di dalamnya. Kemudian ini bisa langsung dipanaskan dengan api kecil aja, jangan terlalu besar. Ini dipastikan sampai gulanya larut juga. Jadi nggak pakai air ini ya, cuma stroberi yang dicincang. Betul. Terus pakai gula, udah dimasak. Itu. Jadi nanti pas dimakan itu masih ada krenyes-krenyesnya. Nah ini juga awet loh, tahan lama. Kalau misalkan mau disimpan di dalam chiller, itu juga awet tahan lama, bisa berminggu-minggu. Kenapa nggak di blender gitu ya? Karena kalau misalkan di blender sudah pasti nanti jadinya bukan strawberry sauce. Yang ada jadinya malah jus strawberry gitu ya. Smoothies jadinya ya. Kemudian juga kalau misalkan dalam proses seperti ini adanya proses pemasakan, ya otomatis nanti umur simpan dari strawberry jam yang kita buat ini tahan lama kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan kita hanya blender dengan gula aja, itu udah pasti ketahanannya nggak cukup lama. Mungkin 1 hari aja juga udah nggak enak rasanya kayak gitu. Nah, ini udah cukup ya. Teksturnya nanti seperti ini. Udah cukup ya ini. Yang penting dari gulanya, gula pasir udah larut. Kemudian disatukan.
Tuh kan ya, gampang banget kan proses buatnya ya. Nah, kalau misalkan karakternya itu mau asamnya lebih kuat lagi atau enggak karakter dari strawberry-nya ini lebih strong lagi, Elm Lovers boleh banget tambahkan cuka apel. Itu cuka apelnya nanti nggak usah banyak-banyak, itu kisaran 2 gram aja. Di sini aku mau tambahkan cuka apel deh ya. Kekuatan rasa, kemudian juga nanti pengaruh juga di proses penyimpanan nanti. Ini opsional aja, kalau misal enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Ini aku tambahkan cuka apel. Ini nggak banyak-banyak ya, hanya 2 gram penggunaannya. Aduk lagi sampai tercampur rata. Ini kita buat sponsnya terlebih dahulu. Ini aku udah masukkan gula pasir. Kemudian aku ada penggunaan Baker Line SP Maxi 68 ya. Oke. Kemudian aku ada penggunaan telur 3 butir telur utuh. Ini kocok dulu seperti ini sampai tercampur dulu semuanya rata, baru kita mixer. Margarin yang aku gunakan di sini ini aku panaskan atau aku cairkan terlebih dahulu. Setelah cair baru aku masukkan cocoa powder. Tapi ini banyak juga yang langsung campurkan cocoa powder ke dalam margarin kemudian dipanaskan dengan api kompor. Itu bikin kualitas rasa dari sponge cake-nya nggak enak. Jadi angus, ada rasa-rasa gosong-gosongnya. Jadi baiknya ini udah cair baru campurkan. Tapi kalau penggunaannya menggunakan microwave langsung nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalkan dipanaskan dengan api kompor, ya lebih baik margarinnya sudah cair baru ditambahkan dengan Elmer Cocoa Powder African Red 20-24%. Ini aku panaskan dulu atau aku cairkan dulu. Kita mixer sampai mengembang, kental dan berjejak pastinya, gitu ya. Ini kan ada margarin yang udah aku cairkan tadi ya. Ini baru aku mau jelasin dulu. Jadi dalam proses pencairan margarin baiknya seperti ini. Ini keruh. Jadi jangan kayak minyak kayak gitu ya, karena nanti hasil jadi udah pasti kering. Kemudian juga ini yang menandakan kualitas dari Avena margarin tidak terlalu banyak kandungan airnya. Karena margarin itu adalah kandungannya selain dari lemak nabati, kemudian juga ada tambahan air dan juga ada tambahan garam di dalamnya. Seperti itu. Nah, yang menandakan tidak terlalu banyak kandungan air ini berpisah nih, Kak Firda. Jadi dari lemaknya itu udah kelihatan berpisah, jadi kandungan airnya lebih tebal. Kayak gitu, lebih banyak di atas, tapi ini enggak. Itu kandungan lemaknya justru lebih banyak. Kayak gitu, ini udah pasti menjamin kualitas dari kelembutan sponge cake yang kita buat. Ataupun buat roti juga jauh lebih lembut pastinya. Avena margarin. Bener. Margarin langsung cari di CDK terdekat ya. Betul sekali Kak Firda. Dicampur dengan Elmer Cocoa Powder Afret. Bener. Nih udah kalau udah panas margarinnya kemudian masuk cocoa powder, itu larutnya cepet kok, gampang larutnya ya. Sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalkan Elm Lovers memang mau campur di bahan kering. Cuman biasanya kalau dicampur bahan kering itu tidak tercampur dengan rata ataupun nanti dalam proses pengadukan adonan mudah sekali turunnya atau kolaps adonannya nanti. Ini udah, kemudian aku masukkan bahan-bahan kering yang aku gunakan karena ini udah teksturnya udah cukup nih Elm Lovers. Ini sudah kental dan berjejak. Tuh ya. Pokoknya dilihatnya tuh dari tekstur Kak Firda, dari tekstur kemudian juga sudah shiny dia, sudah mengkilap gitu ya. Pencampuran bahan kering selalu dengan menggunakan kecepatan yang rendah. Hanya untuk proses pencampuran saja. Penggunaan speed tinggi menyebabkan adonan mudah turun ya atau mudah kolaps. Ya. Tepung, yap, betul. Tadi masuk tepung, kemudian ini susu bubuk.
Kemudian juga tepung maizena. Jadi tepung maizena di sini untuk mengikat si adonannya, gitu ya. Jadi biar teksturnya dan pori-porinya justru lebih halus. Jadi pori-porinya nggak terlalu banyak rongga-rongganya, Kak Firda. Dah, cukup. Kemudian langsung kita masukkan Elmer cocoa powder dan juga avena margarin yang sudah kita campur atau kita panaskan sebelumnya. Masih dengan kecepatan rendah ya. Yap, kalau ini boleh lain tambah kecepatannya. Nih, karena dari balon whisk itu tidak bisa menjangkau keseluruhan dari bagian bowl mixer yang kita gunakan, pastinya harus ada proses pengadukan secara manual. Nah, yang unik dari Bakerline SP Maxi 68 yang aku bilang tadi menjaga kestabilan adonan, ini kalau adonan dikocok-kocok kayak gini, ini nggak perlu takut adonannya itu turun tuh. Kan biasanya orang takut banget. Biasanya kalau itu pelan-pelan, hati-hati. Karena apa? Takut adonannya turun. Ketika adonannya itu turun, hasil jadinya pasti kempes kan? Kempes, kemudian padat di bawah seperti sendal, kemudian juga volumenya udah pasti berkurang kayak gitu. Kalau Bakerline SP Maxi 68 ini dijamin menjaga kestabilan adonan tuh. Nggak perlu takut lagi loh lovers tuh. Diameter 16 cm, tapi ini 18. Nggak apa-apa. Pakai 18 atau 16 boleh ya? Iya 18 atau 16 boleh aja loh lovers. Karakter adonannya bagus banget ya. Oke ya chef ya. Bagus ya. Nggak terlalu kaku ya. Bener. Kita buat mouse cake-nya, berarti bahan-bahan yang akan aku gunakan di sini adalah Elmer Violeta Strawberry dan juga Bakerline Violeta Excellent Strawberry dan juga Elmer Deep Glaze Green Tea. Nah, kemudian yang biasanya proses pembuatannya itu kita mixer dulu baru kita campur dengan glaze ataupun baru kita campur dengan Bakerline Excellent Strawberry atau Blueberry, ini kita langsung aja kita satukan. Karena kita membutuhkan karakter dari mousse-nya ini, mousse cake-nya itu lebih lembut dan tidak memiliki tekstur dari krim yang kaku, lovers. Jadi kita satukan langsung di mixer bersamaan. Nah, ini dia yang membedakan. Biasanya kalau mau buat mousse cake itu harus ada penggunaan dari gelatin ya. Tapi di sini aku tidak ada penggunaan gelatin karena yang tadi sudah aku sebutkan ya, banyak yang meragukan. Jadi simpelnya dengan produk-produk Elmer sesimpel itu tanpa menggunakan gelatin pun masih tetap bisa jadi mousse cake. Gitu. Ini aku mixer. Betul. Ini juga sama, buat Violeta Excellent Strawberry-nya Elmer, itu juga rasa stroberinya kuat, kemudian aroma stroberinya juga kuat banget. Tapi aku mau kombinasi dengan memang buah-buahan stroberi yang fresh juga. Nah, ini udah cukup. Kemudian aku mixer lagi ya. Plastik mika, ya ini plastik mika, kemudian juga plastik mika untuk bagian sisi pinggir. Ini aku taruh di bawah atau di paling dasar. Kemudian aku menggunakan ring cutter, ini diameter 20 cm. Kemudian dari plastik mika yang aku gunakan di sini, ini aku taruh di bagian dalam, kayak gini lovers. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Betul. Nah, kemudian dari beberapa stroberi yang tadi sudah aku potong, ini kita bisa susun di bagian sisi pinggir. Kemudian dari bagian sisi pinggir dulu nih, Alma Lovers. Ya. Nah.
Kemudian ke bagian sisi pinggir lagi. Harus full ya jadi ya. Harus full. Nah ini diratakan nih ke bagian atas loyang atau ring cutternya. Ini bagusnya sebenarnya ini kalau misalkan mau diisi lagi sampai ke atas nih, sampai mentok di sini, itu lebih bagus lagi Kak Fitda, si buah stroberinya. Kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita susun lagi, ini kayaknya agak sedikit lebih lama ini Elma Lovers. Nanti ya penyusunannya. Karena dia repot di nyusun stroberinya aja. Nah kemudian sponge cake-nya ini aku potong ya, kemudian aku taruh di bagian tengahnya Lovers. Nih. Warnanya jadi lebih merata ya. Warnanya lebih merata. Lebih nyala Lebih nyala ya. setelah dipoles. Ini juga pastinya ada penggunaan jam kayak gini. Ini bertujuan agar stroberinya itu tidak cepat layu sebenarnya, Kak Fitda. Jadi boleh menggunakan yang natural glaze, boleh juga menggunakan yang strawberry excellent kayak gini kalau misalkan mau ada warnanya, gitu ya. Oke lovers, ini dia hasil jadinya dari strawberry matcha mousse cake. Jangan lupa di rebake dan terima kasih buat Elma Lovers yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ya, jangan lupa di like, subscribe dan juga aktifkan tombol notifikasi agar resep-resep terbaru itu bisa sampai ke Elma Lovers semua, dan jangan lupa di share. Elmer Inspiring Innovation. Bye bye.